Nabi setelah mendapat wahyu dari Jibril tadi, datang lagi Abdullah bin Zaid, lalu disuruh Bilal azan. Di waktu subuh Nabi suruh tambah kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi kalimat as-salatu khairum minan naum itu dari Nabi. Tapi hebatnya Pak, kalimat as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Itu kalimatnya Bapak Ibu bukan kalimat insya'i, tapi kalimat khabari. Bukan kalimat perintah, tapi kalimat berita. Harusnya Pak, kalimat azan di subuh hari itu istaiqizu, bangun. Itu harus itu Pak, perintah. Kan kita membangunkan orang. Maka kalimatnya perintah, qumu minan naum. Itu harus itu Pak, bangunlah dari tidur. Tapi tidak, Nabi ajarkan salat lebih baik dari tidur. Kalimatnya berita Pak, tapi perintah maknanya itu. Samo jawab merintah orang makan Pak, nasi talata lah minta dimakan, air taladong lah minta diminum. Itu menyuruh makan tuh, makan lalai. Dan itu artinya apa? Menganggap azan tuh ini suara-suara remeh-temeh. Makanya terlalu, mohon maaf ya, terlalu lancang orang berkata tuh ya, menyamakan dengan suara lolongan anjing ya. Lancang sekali tuh ngomongnya tuh Pak. Bukan kalimat biasa itu azan tuh Pak. Diam kita tuh mendengarnya itu. Kalau ada orang Islam terganggu dengan azan tuh itu pasti munafik. Pasti orang munafik. Tadi kan perintah Allah begitu Pak. Fas'au ila zikrillah wazarul bai'. Kalau kau mendengar panggilan azan, bersegeralah menuju Allah. Maksudnya ke sini, ke rumah Allah. Bersegera menuju Allah itu bersegera ke rumah Allah. Orang gadangnya pahalu azan kok Pak barabui. Tapi Nabi hanya menyuruh Bilal dan lain tidak dikasih izin oleh Nabi. Ini kemuliaan Bilal, karena Bilal itu kan di mata manusia hina, budak kulit hitam, wajahnya buruk, miskin, tapi dimuliakan Nabi dengan muazin. Ya muazin Nabi. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentang waktu salat kita sudah selesai bahas. Pagi ini kita akan bahas bab al-azan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang azan ya. Karena azan itu juga bagian penting dari ibadah salat. Pertama kita akan lihat hadis dari Abdullah bin Zaid ya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmizi. Diceritakan dari Abdullah bin Zaid, qala tafabi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fa zakaral azan bi tarbi'it takbir bi ghairi tarji' wal iqamah furada illa qad qamatis salah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah faqala innaha la ru'ya haqqin. Jadi diceritakan Abdullah bin Zaid ini di waktu tidur dia bermimpi. Datang seorang laki-laki dan berkata kepadanya, katakanlah Allahu Akbar dan seterusnya sampai kalimat azan yang kita kenal sekarang. Dengan takbir, maksudnya takbir itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Bighairi tarji'. Bighairi tarji' itu artinya kalimat-kalimat yang asyhadu an la ilaha illallah itu diulang 2 kali. Tetapi yang pertama itu suaranya lebih pendek, lebih lembut.
dan yang kedua tu lebih panjang dan lebih keras. Itu namanya sebagai tarjih. Dan iqamah furada satu-satu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Kecuali pada qad qamatis shalah, itu 2 kali, qad qamatis shalah, dan seterusnya. Di pagi hari saya datang menemui Rasulullah dan saya menceritakan mimpi saya itu. Maka kata Nabi, itu sungguh mimpi yang benar, dan Jibril juga datang sebelum engkau datang kepada saya, memberitahukan apa yang engkau sebutkan kepada saya. Ini cerita Bapak Ibu tentang awal mulanya azan. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka turunlah perintah salat Jumat. Turun surah Al-Jumu'ah ayat 8-9 itu. Kata Allah, iza nudiya lis-salati ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai', gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil, apabila kamu diseru untuk melaksanakan salat, maka berlarianlah menuju Allah. Fas'au itu berlarian, sa'a, sa'i lari ya. Maka kamu bersegeralah menuju Allah. Tinggalkan semua aktivitasmu, jual beli tinggalkan, urusan kantor tinggalkan, urusan segala macam tinggalkan, kecuali yang memang sangat darurat. Masak jangan tinggal ibu. Kalau masak ibu pacah santan ibu berang apa ibu. Kalau masak ibu tadi masak dulu sampai selesai. Ini yang tidak ada kepentingan nih. Kalau soal bisnis tinggalkan. Wazarul bai'. Zalikum khairul lakum, in kuntum ta'lamun, itu lebih baik kalau kamu tahu. Jadi ketika ayat ini turun, apabila kamu dipanggil untuk salat Jumat, maka bersegeralah menuju Allah. Persoalannya memanggil ini bagaimana? Karena ketika di Makkah, salat itu sendiri-sendiri, belum ada berjamaah. Nabi sendiri, sahabat sendiri. Jadi belum ada salat berjamaah. Ini perintah jamaah Jumat, sekaligus perintah salat berjamaah. Persoalannya cara memanggilnya ini, Allah hanya mengatakan bila dipanggil kamu untuk salat segera. Panggilannya bagaimana? Maka Nabi mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah. Ba'acaru min baurang. Maka berbagai macam usulan datang. Satu sahabat mengusulkan kita bunyikan lonceng, pakai lonceng. Kata yang lain, lonceng itu kan Nasrani, kita tidak boleh meniru-niru mereka. Kan Nabi sudah katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum, dia adalah seperti kaum itu. Batal. Ada lagi yang mengusul kita bunyikan trompet. Jadi kalau tiba waktu sumayang ambui pupui. Itu ya. Kata sebagian itu Yahudi. Yang niup trompet itu Yahudi. Jadi trompet tahun baru itu Yahudi itu ibu. Yahudi itu. Jadi memang yang manggil orang beribadah itu dengan trompet Yahudi. Tidak bisa juga kita meniru mereka. Batal lagi. Ada yang usul kita nyalakan api. Bila nampak asap, berarti waktu salat datang. Kata yang lain, itu kan majusi. Majusi itu kan nyalakan api, maka ada menara namanya. Jadi menara itu tampi api itu Ibu. Orang Yahudi, orang Zoroaster atau orang majusi itu mereka menyalakan api. Itu maka ketika Nabi lahir, itu apinya orang majusi itu mati. Karena api orang majusi itu awet, maka diletakkan di manara. Manara itu artinya tampi api tinggi, letak api orang-orang majusi tinggi di manara. Di awak letak mik di menara itu. Jadi manara itu punya orang Persia atau udah punya orang Islam itu. Cuman diambil oleh budaya Islam. Jadilah namanya manara. Manara itu tampi api artinya Pak Ibu. Dia kata nar. Nar itu api, manara tampi api. Ya Pak.
Akhirnya musyawarah buntu. Tidak ada keputusan. Untuk memanggil manusia ini tidak ada keputusan. Ya, semua usulan ditolak. Maka bubar musyawarah di hari itu. Nah, di malam harinya Abdullah bin Zaid itu bermimpi. Seorang sahabat. Apa mimpinya? Datang seorang laki-laki, dan itu Jibril ya, datang laki-laki lalu mengajarkan kalimat azan yang kita baca hari ini. Mulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbirnya diajarkan. Seperti sekarang. Lalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu 2 kali dengan catatan didengarnya itu dari laki-laki tadi. Yang pertama pendek dan lembut, yang kedua keras dan panjang. Itu cara azan tuh Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu Pak. Itu namanya tarji'. Diulang yang pertama tadi, tapi yang kedua lebih keras dan lebih panjang dari yang pertama. Jadi azan itu memang diatur Pak. Tak salah berbunyi azan kalau. Ya Pak. Lalu sampai la ilaha illallah. Lalu sebelum ini orang berangkat meninggalkan iti Abdullah bin Zaid, diajarkan pula iqamah. Iqamah itu artinya menyuruh orang tagak. Itu iqamah artinya. Dari kata qama, qama itu tagak, aqama managaan orang. Jadi qama itu berdiri, aqama itu menjadikan orang berdiri atau memberdirikan orang. Jadi kalau azan tadi memanggil, azan itu memanggil artinya nudia. Iqamah kok laba kumpu orang tagak alai. Managaan orang kok namanya iqamah. Gitu Pak ya. Kalau azan menyeru, ya azan diseru dulu. Sudah datang sama-sama, disuruh tagaknya lai. Menyuruh berdiri ini namanya iqamah. Dari kata qama lalu dapat tambahan satu huruf aqama. Qama itu berdiri, aqama itu memberdirikan orang. Nah, diajarkan pula iqamah seperti yang kita kenal sekarang. Allahu Akbar Allah, tapi tidak ada pengulangan. Sekali-sekali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali qad qamatis shalah memang 2 kali. Kadang itu inti panggilan iqamat. Itu makanya Bapak Ibu kalau iqamat itu pas qad qamatis shalah itu pada tegak. Jadi kalau dipanggil Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah itu belum berdiri. Masih duduk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih duduk. Hayya 'alas shalah, masih duduk. Hayya 'alal falah, masih duduk. Qad qamatis shalah, baru tagak. Maka diulang 2 kali itu. Coba ya. Jadi sunnahnya kita berdiri itu pada iqamat pas kalimat qad qamatis shalah. Kadang artinya mari berdiri lagi untuk salat, tagak malai. Ya. Cuman lututlah sakit, pingganglah sakit, ajan tunggulah qad qamatis shalah. Dari awal dah tagak lah. Itu. Kecuali yang pinggangnya masih kuat, yang cepat gerakannya, qad qamatis shalahnya berdiri. Ya, jadi iqamah itu tidak dari awal berdiri Pak. Pada qad qamatis shalah, karena itu diulang 2 kali. Karena inti iqamah itu di situ, karena iqamah itu menyuruh orang berdiri. Itu. Makanya pada qad qamatis shalah diulang 2 kali. Lalu di pagi hari Abdullah bin Zaid datang menemui Nabi menceritakan mimpinya. Maka kata Nabi, innaha la ru'ya haqqin, mimpimu itu mimpi yang benar. Kenapa? Sebelum engkau datang, Jibril pun memberitahu saya apa yang kau beritahu barusan. Maka Nabi memanggil Bilal. Karena Bilal itu suaranya keras dan baik, bagus, enak didengar. Maka disuruh Bilal azan ketika itu. Sejak itulah Bilal menjadi muazin Nabi. Nah, ini sejarahnya azan Bapak Ibu ya.
Jadi jangan Bapak Ibu kira azan itu kalimat-kalimat biasa saja. Tidak, itu kalimat dari Allah. Makanya nanti kita baca hadis, kalau kamu mendengar azan, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul. Kalau kau mendengar azan berkumandang, diam. Diam. Dan jawablah seperti yang dikatakan muazin. Itu sebagian ibu-ibu kok mau tahu orang azan. Nah, ya apa cie itu kalau yang banyak mota ketika azan ku ibu-ibu. Iya kan. Jelas berarti kalau di muda banyak ibu mota ketika azannya. Takut risiko ke enggak. Kata Nabi, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul. Kalau engkau mendengar azan dimanapun kau dengar, diam, jawab seperti yang diucapkannya. Karena itu bukan kalimat biasa. Kalimat ini kalimat hebat. Datang Jibril menemui Abdullah bin Zaid, datang Jibril menemui Nabi, ini dari Allah kalimatnya. Tak kalimat ringan azannya ibu. Setelah azan kau jawab, kata Nabi, fabtahu lil wasilah, bacalah doa wasilah, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qaimah. Maksudnya kata Nabi, saya tidak melihat ada surga yang lebih hebat kecuali untuk orang itu. Rugi gadang ibu yang mota ketika orang azan. Ya tahu? Memang tidak sembarang kalimat nih Pak, jangan dianggap kalimat ringan azan tu Pak. Ya. Sampai begitu seriusnya 2 kali Jibril datang ke Nabi, datang ke Abdullah bin Zaid, dan lewat mimpi dan lewat ya informasi langsung ke Nabi. Ini kalimat hebat nih Bapak. Ya, kalimat azan ini bukan kalimat ringan. Itu makanya ada aturan nanti, la yu'azzinu illal mutawaddi, tidak boleh azan kecuali dalam keadaan berwudu. Sampai baca Quran Ibu. Kata begitu, la yu'azzinu illa mutawaddi, tidak sah, tidak boleh azan yang tak berwudu. Ibu baca Quran berwudu kan? Sama azan berwudu lah. Itu makanya yang azan jangan tak lambek jago kan lah tapu tu langsung azan, tapi khusus azan berwudu, tak boleh begitu. Ya. Banyak sekarang tu Pak, anak-anak apa mahasiswa aku yang tinggal di Masaji, nonton bola sampai jam 3 pagi, terlambek jago kan. Hanya azan lu. Kusuk-kusuk saya azan Pak. Ya kan? Artinya azan baru pergi ke kamar mandinya. Barunya wudu, tak boleh begitu. La yu'azinu illa mutawaddiun. Ini bukan kalimat biasa, bukan kalimat remeh-temeh nih Pak. Ini kalimat hebat. Ya, sampai aturannya begitu banyak nanti dalam azan tu. Kita baca hadis satu-satu tu. Tapi ini sejarah azan. Tapi ada filosofi yang hebat Bapak Ibu tentang kalimat azan ini. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan Allahu Akbar la ilaha illallah. Itu ya kalimatnya ya, ada 7 ya. Begini. Intinya tadi kan memanggil salat ya. Hayya 'alas shalah. Dan ada 2 panggilan. Hayya 'alal falah. 2 ya. 2 panggilannya Pak. Mari salat, mari menang. Al-falah. Dan kata Allah begitu, iza nudiya lis-salami yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' ya zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh seterusnya la'allakum tuflihun. Ada kata tuflihun di situ. Apa hebatnya Pak? Jadi kita dipanggil untuk salat dan untuk menang. Falah. Ada kaitan dengan surat Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Ya. Aflahal itu ya. Sungguh menang, beruntung orang beriman. Apa keberuntungan mereka? Allazina yaristunal firdaus, mereka menjadi pewaris surga Firdaus. Aflaha Firdaus ujungnya. Siapa yang mendapat surga Firdaus yang aflaha? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk salatnya. Salat yang paling bermutu itu khusyuk. Sehingga ganjarannya surga paling tinggi Firdaus. Itulah aflaha.
Apa itu aflaha atau al-falah? Salatnya khusyuk, ujungnya surga Firdaus. Tadi kita dipanggil salat, hayyalal falah. Kalian ingin dapat kemenangan? Surga Firdaus, salatnya khusyuk, sini. Apa maknanya itu? Mustahil orang salat sendiri itu khusyuk. Kalau ingin khusyuk salatnya, hayyalal falah. Datangi yang manggil itu. Kalau ingin khusyuk salatnya, kan aflaha tadi, kan aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi al-falah dan khashi'un itu sepaket. Surganya Firdaus. Tadi kalau ingin salat khusyuk, hayyalal falah, sini. Maka tidak ada jaminan salat khusyuk kecuali mendatangi yang memanggil tadi. Mustahil ada orang di rumah salat lebih khusyuk daripada di masjid. Kalau mau tanya Bapak Ibu salat surang di rumah di masjid berjamaah mana capek sudah. Capek di rumah, awak sopirnya mah. Bisa kul huwallahu inna atena baka panjang sampai kono. Nah, maka kalau ingin khusyuk, hayyalal falah, datangi dia. Karena aflaha di situ. Lalu surga Firdaus, hayyalal falah, itu makna panggilannya, marilah kita menuju surga Firdaus. Itu makna panggilannya itu, Pak. Hayyalal falah, mari kita menuju surga paling tinggi. Sini, sini. Maka kalau ada orang datang ke masjid memenuhi panggilan hayyalal falah tadi, surga Firdaus untuk dia. Filosofi azan itu hebat, Pak. Kalau ada orang memenuhi panggilan hayyalal falah tadi, benar-benar surga Firdaus untuk dia. Karena aflaha khashi'un Firdaus. Sepaket. Tapi tidak mudah, Pak. Memenuhi hayyalal falah itu tidak mudah. Untuk menang kan tidak mudah, Pak. Untuk jadi juara aku berdarah-darah, Pak. Main bola, Pak, 32 tim bertanding. Juaranya 3 ekonya itu 1, 2, 3 enak. Untuk dapat juara aku berdarah-darah, Pak. Itu. Jadi juara itu tidak mudah. Karena jadi juara tidak mudah, mendapatkan al-falah itu tidak mudah, ada tuntunan dari awal. Mulai dengan Allahu Akbar. Untuk jadi pemenang harus percaya diri dulu. Kepercayaan diri itu karena keyakinan Allah Maha Besar bersama kita. Nyo namanya juara ko Pak Ibu, nyo banyak beko tantangan tuh, Pak. Maka perlu kepercayaan diri dibangun. Allahu Akbar. Tu percaya diri itu, makanya orang kalau pai parang, Pak, menyerbu musuh tu pakai takbir Allahu Akbar supaya percaya diri. Allah Maha Besar bersama kita. Apa kalau berjalan badampiang jo Pak Presiden pede enggak? Oh ya sama lah, Pak. Kita berjuang dengan Allah. Makanya perang itu Allahu Akbar, itu supaya pede, percaya diri. Tapi percaya diri tidak cukup. Setelah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tuluskan niat karena Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita berjuang, kita menuju kemenangan, kita beribadah, kita berbuat baik karena Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu contoh untuk menang, ada contoh orang menang. Siapa orang menang? Muhammad. Kalau kita ingin jadi pedagang yang sukses, tuh contoh Nabi Muhammad. Jadi juru dakwah yang sukses, tuh Nabi Muhammad tuh. Jadi suami yang sukses, tuh Nabi Muhammad tuh. Jadi kepala negara yang sukses, tuh Nabi Muhammad tuh. Itu kenapa setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk menjadi contoh, nih contoh orang sukses. Kan halal falah tadi. Dan untuk sukses perlu ibadah dulu. Hayyalas salat, salat dulu. Itu makanya kata Allah, fa iza qudiyatis shalah, kalau salat sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebaranlah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, baru di ujungnya la'allakum tuflihun. Tidak akan ada kesuksesan tanpa ibadah. Kalaupun ada, itu namanya istidraj. Ada orang tidak beribadah tapi sukses, itu istidraj. Istidraj itu meninggian sampai jatuh supaya sakit. Makanya orang tidak beribadah, apa Ibu, ibadah hindak, dosa banyak, tapi di lomba dunia kan,
Karena Allah ingin mengazabnya dengan azab yang paling hina. Istidrat namanya. Kesuksesan hanya lewat ibadah. Baru hayyalal falah, engkau sukses. Setelah sukses, tak berhenti. Allahu Akbar. Jangan kau mengira kesuksesan itu karena kepandaianmu, tapi karena Allah yang maha besar. Orang yang menutup hayyalal falah dengan Allahu Akbar tidak akan sombong karena keberhasilannya. Seperti Karun. Karun sukses, ya, tapi dia kemudian lupa Allahu Akbar. Dia berkata, haza min ilmin indi, ini karena kepintaran saya. Lupa Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gunakan kesuksesan itu di jalan Allah. La ilaha illallah. Masya Allah Bapak Ibu ya, filosofi kalimat azan. Tak kalimat sembarangan tu Pak. Tak kalimat sembarangan. Nah karena itulah kalimat ini diajarkan kepada Nabi untuk setiap salat dikumandangkan. Supaya kita bersama-sama menuju kemenangan. Kemenangan itu surga Firdaus. Cara dapatnya datangi yang memanggil. Artinya apa? Salatlah di masjid berjamaah. Insya Allah menang. Insya Allah surga Firdaus. Insya Allah khusyuk salatnya. Ya, itu kenapa ketika dipanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Apa maknanya la haula wala quwata illa billah? Kalimat la haula wala quwata illa billah itu Ibu, itu kalimat yang diucapkan ketika ada perkara berat yang kita ingin tapi rasa tak mampu. Ado kerajo bari Ibu, awak rasa tak mampu mengerajo tapi awak ingin mengerjakannya, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali milikmu, berikan kekuatan itu ke saya. Itu kenapa bako kama saji ko nanti bodolu dan lapuk-lapuk lutut lah sakit, pinggang lah sakit, tapi dulu tibo kama saji bako itu la haula wala quwata illa billah. Nyajawi azan tadi, Allah berikan tenaga ekstra. Makanya Pak, ya kan? Dan datang ke masaji kan bukan yang taguk-taguk. Coba cari. Barang yang nilai kuat apa? Lah pensiun banyak. Enak. Yang di luar kok Pak, di sekitar masaji kok banyak dan otot-otot Pak. Tapi Pak kok nak tiba ke masaji berjamaah, dia tidak mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hingga tenaganya menjadi hilang. Tapi yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, Allah suntikkan tenaga ekstra, maka datang walaupun lutut sakit. Tenaga itu dari Allah. Itu hebatnya jawaban hayyalal falah, la haula wala quwata illa billah. Karena untuk menang itu perlu perjuangan ekstra, tenaga ekstra, dan tenaga ekstra itu dapatnya dari la haula wala quwata illa billah. Insyaallah Bapak Ibu ya, kalimat-kalimat azan itu bukan kalimat ringan. Oleh karena itu jangan dianggap sepele azan itu. Ya, karena ini wahyu dari Allah. Itu. Nah, itu sejarahnya azan, dan dalam hadis riwayat Ahmad ditambahkan fi akhirih kisah qauli Bilal bi fi azanil fajri as-salatu khairum minan naum. Jadi Nabi setelah mendapat wahyu dari Jibril tadi, datang lagi Abdullah bin Zaid, lalu disuruh Bilal azan. Di waktu subuh Nabi suruh tambah kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi kalimat as-salatu khairum minan itu dari Nabi. Kalau yang selain itu dari Jibril. Ya, kalau as-salatu khairum minan itu boleh tinggal Pak. Boleh tinggal. Yang lain tidak boleh. Yang ini boleh tinggal Pak. As-salatu khairum minan naum. Tapi ini Nabi mengajarkan ke Bilal, ini baca khusus untuk subuh. Tapi hebatnya Pak, kalimat as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Itu kalimatnya Bapak Ibu bukan kalimat insya'i, tapi kalimat khabari. Bukan kalimat perintah, tapi kalimat berita. Harusnya Pak, kalimat azan di subuh hari itu istaiqizu, bangun. Itu harus itu Pak, perintah. Kan kita membangunkan orang. Maka kalimatnya perintah. Qumu minan naum. Itu harus itu Pak. Bangunlah dari tidur. Tapi tidak. Nabi ajarkan kalimat berita. Salat lebih baik dari tidur. Kalimatnya berita Pak. Tapi perintah maknanya itu. Saya mau jawab perintah orang makan Pak.
nasi talatak lah minta dimakan, air taladung lah minta diminum. Itu menyuruh makan tuh, makan lalai. Dan itu artinya. Tapi kalimatnya berita. Itu kalimat paling lembut. Memerintah orang dengan kalimat berita. Itu lembut itu. Kalau misalnya mengatakan lah jambara hari ko, itu aginya makan itu lapar namu tu mah. Ya Pak, hanya batanyuri itu ah. Itu model-model memerintah itu macam-macam. Ada kalimat tanya, ada kalimat berita. Umat Muhammad ni Ibu disuruh bangun di pagi hari salat subuh bukan dengan perintah tapi dengan berita. Masya Allah, hebatnya umat Nabi Muhammad itu. Kenapa begitu Pak? Ya, karena umat Muhammad ini umat yang lembut. Beda dengan umat Yahudi Pak. Umat Yahudi itu kasar, keras hati. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami tidak akan percaya, tidak akan beribadah, tidak akan beriman sebelum melihat Allah dengan mata kepala kami. Fa akhazathumus sa'iqah, ditembak patui sadonya, mati. Yang tinggal mada aja. Umat Nabi Musa tu Pak. Iya, lah nampak kawan bakal celapak ditembak patui Pak, yang tinggal kok tatap jo mada. Itu makanya umat Yahudi itu diceritakan di surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 65, 66 ya. Umat Yahudi itu sebagian diubah jadi baru. Akunuha faqul nakunu qiradatan khasiin, jadi baru. Baku orang Yahudi ko jadi baru Pak. Orang Yahudi ko sama perangai yo baru. Baru ko salah satu perangainya Pak, dikasari baru berjalan. Baru manjit. Manjit. Baru manjit. Kodaknya mandong-mandong sudah teh Pak. Dah cutu baru kadang Pak ya. Ya cutu orang yang baru kan. Orang Yahudi cutu Pak, beribadah kok dikasari, diancam dulu baru beribadah. Kalau tidak diancam, tidak ke beribadah loh. Umat Nabi Muhammad tidak perlu ancaman, tidak perlu perintah, cukup kalimat berita. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur. Mereka akan bangun tanpa diperintah. Apalagi diancam, awas ya yang tidak subuh neraka jahanam. Itu bahaya tu Pak. Kan bisa jadi kalimat azan begitu Pak ya. Diancam. Ya. Tapi tidak. Ini buktinya umat Muhammad umat yang lembut, cukup kalimat berita untuk menyampaikan perintah. Salat lebih baik dari tidur. Makanya kita menjawab sadaqta wa barirta wa balagta. Sungguh engkau baik, sungguh engkau telah ya menyampaikan, ya, sungguh engkau benar. Tapi ini untuk azan subuh saja. Ya, kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, lalu ditambah lagi dalam hadis ya dari Ibnu Huzaimah, minas sunnati iza qala al muazin fil fajri hayya alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Itu ditambah penegasannya, yang paling afdal dan sunnah Nabi ini dari Nabi ini ketika azan subuh pas setelah hayya alal falah maka dibacalah as-salatu khairum minan naum. Gitu. Ini tentang sejarahnya. Ini terakhir ini kita baca dulu sampai hadis yang ini, nanti kita lanjut di hadis berikutnya kalau ada pertanyaan. Ini hadis dari Anas bin Malik, umira Bilal an yasfa'a al-azan wa yutiral iqamah illal iqamah, yakni illa qad qamatis shalah. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi hadis dari Anas ini, Nabi memerintahkan Bilal untuk azan itu genap. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu genap, itu syaf'an namanya. Illa wit wa yutiru fil wa yutira fil witr fil iqamah, di iqamat diganjil-ganjilkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna satu-satu, tidak dua-dua, kecuali pada qad qamatis shalah. Ini sama dengan cerita dari ya Abdullah bin Zaid tadi. Nah, ini dulu Bapak Ibu ya tentang sejarah asal muasal azan ini. Di masa Nabi itu azannya 2 kali. Pertama, Nabi menyuruh azan Bilal. Dan orang tahu
Kalau Bilal yang azan subuh, itu tanda waktu salat subuh belum datang, untuk membangunkan orang. Setelah waktu subuh datang, maka disuruhlah azan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini buta. Dan kalau Abdullah Ummi Maktum yang azan, orang yakin ini waktu subuh datang karena dia tidak bisa melihat fajar. Pasti Nabi yang menyuruh dia azan. Dulu kan tidak ada mic, Pak. Tidak ada mic, ya, tidak ada pula seperti kita muratal, alarm, HP, tidak ada. Maka caranya ya dengan azan 2 kali. Kalau sekarang sudah ada mic, bisa muratal, ya tidak apa-apa, tidak usah azan 2 kali, sekali saja. Dan sekarang alarm sudah ada, orang pasti bangun subuh, Pak, kalau dia berencana subuh. Kecuali tidak ada berencana salat subuh, tidak akan bangun tuh, Pak. Ya, yang berencana salat subuh pasti bangun subuh. Karena ada ini. Coba sekarang Bapak Ibu kalau naik pesawat jam 6 subuh ke bandara, jam berapa ke bandara? Jam 5, jam 5:30, jam hampir bagaimana? Pana tidak terlambat apa ke bandara tu? Tidak. Kenapa? Direncanakan. Mungkin 3 alarm dipasang bagaimana? Enak. Bagus ke masjid tidak bisa mereka, Pak. Dek, karena tidak berencana tadi. Zaman kini mungkin azan 2 kali itu tidak diperlukan. Karena situasinya sudah beda. Tapi kalau mau melaksanakan bagus, ada dalilnya. Ada dalilnya. Nabi itu menyuruh Bilal di subuh hari dulu, sebelum waktu subuh datang, untuk membangunkan orang. Karena pagi itu kadang orang sakit paru bagi dulu, ke kamar mandi bagi dulu. Beko tiba-tiba si azan langsung tu ikamat, lambat orang subuh beko. Seketik jamaahnya maka jauh sebelum waktu subuh datang setengah jam, Nabi suruh dulu Bilal azan supaya bangun orang. Itu memang itu dalilnya ada, Ibu, hadis sahih itu. Nanti akan kita temukan hadis-hadis itu. Dan kemarin di pembicaraan tentang waktu salat kita baca hadis itu juga. Di waktu salat subuh itu Nabi azannya menyuruh azan, Nabi suruh sahabat 2 kali azan. Azan pertama Bilal sebelum subuh datang, azan subuh itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Gitu. Memang begitu, ada dalilnya, Bu. Silakan Bapak tadi. Azan di Indonesia ini, Pak, macam-macam variasi, bukan variasinya, Pak. Kegunaannya, Pak, yang pertama, Pak. Ada kegunaannya yang dilarang, Pak. Soalnya di Indonesia ini di acara penguburan, itu nggak lazim kalau di Sumbar ini, Pak. Tempat lain itu lazim. Tuh. Yang kedua, masalah menjawab azan, Pak. Menjawab azan itu hukumnya apa tuh, Pak? Begitu juga dengan qamat. Dan bagaimana sikap kita bagi yang mendengar azan tadi, Pak? Soalnya itu kan kata-kata dari Tuhan, Pak. Jadi kalau kita tinjau dari ilmu tauhid, kita ingin melaksanakan ilmu tauhidnya atau kita berdalih-dalih gitu, Pak. Saya lagi sibuk, saya lagi apa gitu, Pak. Yang ketiga, Pak, boleh 3, Pak, ya. Nah, ini, Pak, azan itu, Pak, kalau wanita yang azan, Pak, itu jauh lebih apa gitu, Pak. Suaranya bagus, oktavnya tinggi. Nah, apakah itu dilarang, Pak, azan oleh perempuan? 3 itu aja, Pak, ya. Nah, yang pertama soal menjawab azan nih, Pak, ya. Begini, Pak. Jadi azan itu kan tadi selevel dengan Al-Quran, wahyu, Jibril yang langsung menyampaikannya ke Nabi. Itu kenapa azan itu mesti seperti berwudu. Itu kenapa saya sarankan Bapak Ibu tidak usah pasang waktu di HP-nya yang ketika waktu datang azan. Kok sarang di kamar mandi biko azan HP, Bapak Ibu. Tidak usah dipasang di alarm kita azan, karena kan ada sekarang kita cukup lihat saja jam berapa zuhur misalkan, bisa kita lihat. Sebab kalau dipasang azan sebagai alarm penanda waktu sholat, kok Bapak Ibu buat ke kamar mandi HP kok azan di kamar mandi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, anda ini setara Al-Quran, Bapak Ibu, azan ini. Karena itu kata Nabi, berwudu yang berazan itu seperti baca Quran. Kalau tadi Al-Quran bagaimana aturannya? Iza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau kau mendengar orang baca Al-Quran, diam dan simak. Azan juga begitu.
Iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul. Kalau engkau mendengar azan maka diam dan jawab. Sama kan dengan Al-Qur'an kedudukannya apa? Maka kalau ada orang sedang azan tu mengajak ibu motaha. Jadi azan dulu, diam. Termasuk apa kok sedang rapik bagai, kok sedang berhenti rapik dulu. Bahwa nanti salat yang terlambat tak apa-apa. Dulu kan kita sudah bahas tentang waktu salat, Pak. Misal kalau memang darurat ini rapatnya tinggal 10 menit lagi, tak apa-apa, selesaikan dulu. Waktu masih ada, asalkan di waktunya, masih di awal waktu namanya. Tapi azan berhentilah dulu. Jawab dulu. Karena ini bukan kalimat ringan. Tak kalimat biasa, jangan dianggap sepele itu. Makanya kata Nabi, surganya paling tinggi. Kalau dia menjawab azan, meminta wasilah kepada saya tidak lihat ada surga yang disiapkan lebih hebat dari orang itu. Tuh. Ini kadang-kadang kita ini menganggap azan itu ini suara-suara remeh-temeh. Makanya terlalu, mohon maaf ya, terlalu lancang orang berkata itu ya, menyamakan dengan suara lolongan anjing ya. Lancang sekali tuh ngomongnya tuh, Pak. Bukan kalimat biasa itu azan tuh, Pak. Diam kita tuh mendengarnya itu. Kalau ada orang Islam terganggu dengan azan tuh, itu pasti munafik. Pasti orang munafik. Kalau terganggu dengan suara azan telinganya, Pak, 1000% orang munafik. Ini kalimat mulia, Pak, ke telinganya. Nanti dia merasa terganggu. Minta kecilkan volume mic cuma 10 minit, 5 minit orang azannya. Minta kecil lo volume mic tuh. Nah, itu manusia nih, Pak. Jangan dianggap remeh itu kalimat azan tuh. Jawab, diam, jawab. Sampai selesai. Doa wasilah. Itu perintah Nabi begitu. Nah, kemudian kalau kau mendengar panggilan azan, bersegeralah menuju Allah. Maksudnya ke sini, ke rumah Allah. Bersegera menuju Allah itu bersegera ke rumah Allah. Tinggalkan bisnismu. Kan kita ini begini, Pak. Tugas kita 2 ya. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Itu tugas 1. Ada tugas pokok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas pokok. Makanya pakai ma dan illa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali. Berarti itu tugas pokok itu. Makanya pakai ma dan ila, namanya qasar. Tidak ada tugas lain kecuali itu. Itu maksudnya itu. La ilaha illallah, apa artinya itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah satu-satunya Tuhan kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Apa maknanya itu? Hanya untuk tugas ini saya ciptakan dia. Kalimatnya beda, Pak. Saya ciptakan manusia untuk beribadah. Beda kalimatnya dengan tidak saya ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kasar namanya tuh, Pak. Kasar itu tidak ada yang lain kecuali ini. Jadi tugas kita satu saja, beribadah. Itu tugas pokok. Makanya pakai la dan illa. Pakai ma dan illa. Allah ilah, Allah Tuhan. Mungkin ada Tuhan lain, tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain. Tidak saya ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah tugas satu-satunya, beribadah. Tapi ada tugas tambahan, khalifah. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah itu tugasnya ya bekerja, yang jadi guru, yang jadi pegawai, yang ke pasar berdagang, yang ke sawah petani, yang ke laut nelayan. Tapi kalau datang panggilan ibadah, tinggalkan semua tugas tambahan itu. Itu manusia yang sehat. Sama juga HP, Pak. HP ini tugas pokoknya diciptakan untuk komunikasi. Nelpon atau SMS. Itu tugas pokok HP, komunikasi. HP yang sehat, ketika kita sedang main, kan di samping tugas pokok ada tambahan nih. Ada kalkulator, ada musik, ada apa lagi, video, ada lagi macam-macam ya. Itu aksesoris, namanya tugas tambahan dari HP. Ada game. HP yang sehat
ketika wak sedang main game, datang panggilan game hilang langsung. Ya begitu tak? Begitu tak Pak HP yang sehat? Ketika kita sedang main game atau ya sedang melakukan aktivitas yang bukan komunikasi, datang panggilan maka semuanya lenyap. Itu tanda HP-nya masih sehat. Kalau ada orang sedang main game dengan HP-nya, panggilan tak bisa masuk, WA SMS tak bisa masuk, itu tanda HP error. Manusia itu loh Pak. Ada manusia yang sehat, ada yang la error Pak. Manusia sehat ketika dia sedang mengerjakan dunia, datang panggilan ibadah, dunia hilang seketika. Itu manusia masih sehat Pak. Tapi kalaulah sedang bakar rajo di siku datang azan deh, itulah error manusia tu Pak. Artinya tugas pokok dia sudah hilang karena tugas tambahan. Error tu Pak. Nah manusia begitu tu Pak. Tugas pokok kita beribadah. Dunia tugas tambahan. Itu kenapa iza nudiya lis-shalah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Kaidahnya begitu. Tinggalkan semua bisnismu dulu. Nah secara teologi ya begitu memang. Orang kalau mendengar azan tak meninggalkan aktivitasnya, ya pasti namanya itu. Dia tahu kebenaran tapi tidak juga mengikutinya. Ini pasti namanya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu tolonglah sampaikan ke keluarga kita di rumah. Ya kan, kok sumayang tu ke Mas Haji lawak salat, kan dah dipanggil, dah dengar kecuali apa tak mendengar panggilan azan mungkin dari soal. Kau dah dengar, apa ke Mas Haji lawak. Itu tugas ibu bapa kecian saya, nasihati aja. Kan Nabi Nuh anaknya juga kafir matinya, Pak. Tapi kan dia tidak berhenti memanggil anaknya sampai tenggelam, sampai ya nafas terakhir anaknya dipanggil terus. Itu tugas kita, memang begitu tugas kita. Ambo tak yakin Pak isi komplek kau ni lapuk-lapuk mau dia awak ke saya kau tak yakin kau pasti ada yang sehat-sehat rumah kau mah. Ini jajaklah kemarin. Ya kan? Kau tak dengar azan ni awak sampaikan azan tu. Lah azan hai. Sajib wala ya. Gitu Pak. Fiqu anfusakum ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Ya awak pakai surang keluarga lalu saya baru baca itu. Begitu Pak. Nah yang terakhir ibu-ibu azan tak boleh. Makanya kalau perempuan salat tanpa azan, tanpa iqamah, walaupun ada yang membolehkan iqamah. Ya, bahkan ibu-ibu kalau jadi imam Pak, tidak boleh pula jahar. Karena suara ibu itu ya menggoda. Begitu dulu Bapak Ibu ya, masih banyak hadis-hadis tentang azan ini. Nanti kita lanjutkan sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.